Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati ketua-ketua DPW Sumatera Selatan, Jambi dan Babel, yang semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan dan nanti tidak. Makasih Wadu. Semoga diberikan keistiqomahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beserta ikhwan-ikhwan dari rombongan Sumsel, Babel dan Jambi. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala selalu mengeratkan ukhuwah di antara kita, menapaki jalan-jalan perjuangan lewat lembaga di Hidayatul ini. Kemudian kita juga doakan Ustadz kita, Ustadz Akib Junaid, yang tadi menempuh perjalanan dan kita juga merasakan, sehingga ada pertukaran waktu. Seharusnya beliau malam ini dan saya besok pada subuh. Karena kondisi yang kurang fit, beliau perlu istirahat supaya besok lebih fresh, lebih segar lagi memberikan pencerahan kepada kita. Dan kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya mohon izin untuk berdiri karena sejak pagi itu duduk di mobil itu berjam-jam. Nah, perlu meluruskan pinggang dulu. Nah, sehingga supaya lurus nanti. Khawatir kalau tidak lurus berbahaya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan sekalian, saya awali dengan dua kisah. Karena ini malam, capek, biasanya bawaannya itu ngantuk. Sepakat ya? Sehingga ada kisah sedikit supaya mudah-mudahan ngantuknya itu bisa berkurang, bahkan mungkin itu bisa hilang. Dua kisah ini saya kira sangat-sangat familiar, yang sering kita dengar. Yang pertama adalah, Anda mau tadi bisa. Coba cabut yang kecil dulu. Nah. Dikasih doa-doa dulu. Nah, sedang ngantuk dia. Oke? Hah? Entar. Dah. Nanti aja antum yang operatornya. Ini kalau tergantung pada
Baik, peristiwa yang pertama adalah hadisul ifk atau ifki, ya, atau berita bohong, hoax. Ya. Ini peristiwanya terjadi ketika timbul berita yang menggemparkan Madinah, yaitu peristiwa istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah dengan siapa? Dengan Sofya. Ya. Singkat cerita bahwa Aisyah difitnah kurang baik dengan Sofya, karena ditemukan di padang pasir, dibawa ke Madinah berdua. Aisyah dinaikkan ke onta, Sofya yang nuntun. Maka begitu masuk Madinah luar biasa, heboh, ya. Madinah dihebohkan dengan berita yang tidak sedap. Ya. Ada sesuatu antara Aisyah dengan Sofwan. Berita itu menyebar semua, sehingga Rasulullah SAW waktu itu juga terpengaruh. Ya. Rasulullah juga pusing juga ini mendengar banyak sekali berita-berita ini. Akhirnya beliau memanggil sahabat-sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ditanya pendapatnya, bagaimana ini berita ini? Benar enggak ini berita? Aisyah sudah seperti ini, begini ceritanya ini. Ketiga sahabat teras ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak benar itu. Tidak mungkin Aisyah itu seperti itu. Kami mendengar, kami menyaksikan bahwa beliau sangat menjaga dirinya. Tidak mungkin ya Rasulullah. Rupanya Rasulullah juga tidak puas. Ini sahabat-sahabat karibnya meyakinkan Rasulullah untuk tidak mendengar itu berita desas-desus hoak itu. Tapi Rasulullah belum juga puas hatinya. Panggillah sahabat yang lain, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Ditanya Usama, bagaimana menurut kamu, Ma? Usama meyakinkan Rasulullah, Aisyah itu adalah wanita yang baik. Gak mungkin itu. Kemudian Ali ditanya sama orang, Li, gimana Li menurut pendapatmu? Jadi Ali ini maksudnya mau menghibur Rasulullah, karena melihat Rasulullah sudah pusing juga ini, sudah banyak masukan-masukan tentang itu, tapi masih ragu, masih galau, resah, gelisah. Jadi Ali itu menghiburlah Rasulullah. Ya Rasulullah, banyak perempuan ya Rasulullah. Banyak perempuan. Engkau bisa cari itu yang lain. Maksudnya Ali apa? Menghibur Rasulullah, karena melihat Rasulullah kasihan, sedih, stres. Jadi Ali menghibur. Masih banyak perempuannya Rasulullah. Nah, ternyata omongan ini didengar oleh Aisyah. Perempuan ya, sakitnya itu di mana? Mendengar itu Aisyah itu malah semakin sedih. Ya Allah. Itulah konon yang menjadi ketersinggungan Aisyah kepada Ali. Ya. Padahal kita tahu ya bahwa Ali itu maksudnya apa? Mau menghibur Rasulullah. Tapi yang diterima Aisyah seperti itu. Terjadilah gesekan di situ. Oke? Nah, kita tutup cerita ini. Jangan panjang-panjang, nanti bisa jam 12 mau sholat lail juga ya. Kisah yang kedua, kisah Hafsah binti Umar. Hafsah anaknya Umar. Ketika suami Hafsah itu meninggal pada perang
Uhud. Ya. Hafsah itu masih umur berapa? Masih sweet 17, 18 tahun. Masih cantik, masih muda. Jadi janda. Jadi bawaannya Hafsah itu setelah ditinggal mati suaminya sedih di kamar merenung terus. Bawaannya yang biasanya riang, bagus, kemudian sedih. Umar sebagai seorang ayah ingin membantu, maka dicarikanlah dia pendamping hidup. Maka didatangilah sahabat karibnya, yaitu Abu Bakar. Jadi Pak, kalau mau cari menantu, tiru ini Pak, sahabat yang sudah dikenal, sudah tahu, tawarkan ke dia. Pak Irwan, saya punya anak perempuan. Iya, jangan ditawarkan ke orang yang tidak JS. Nah, orang yang jelas tahu. Ustaz Irwan, wah ngajinya coba tadi imam itu, panas-panas, hawanya terasa dingin kan. Jadi Umar menawarkan ke Abu Bakar. Abu Bakar, mau engkau nikahi anakku ini, kasihan anakku ini sedih terus. Abu Bakar begitulah, no comment, tidak jawab iya, tidak jawab tidak, diam saja. Gimana Abu Bakar? Diam saja. Jengkel Umar ini. Ya, kenapa? Coba jawab. Kalau tidak ya tidaklah. Kalau memang iya, jawab iya, jangan diam aja. Kita tidak tahu apa maksudnya diam ini kan, susah ditebak orang diam Pak. Ya. Maka kalau Pak Irwan tidak mau, bilang Pak, saya sudah punya Ustadz. Enggak usah. Akhirnya datang Umar ke Utsman. Utsman, bagaimana? Anakku ini kasihan ini, masih muda ini, 18 tahun. Utsman bilang, karena baru ditinggal meninggal istrinya, anaknya Rasulullah. Utsman bilang, aduh maaf, saya belum berhasrat dulu, masih berkabung, istri saya baru meninggal. Sedihlah ini. Sahabat-sahabat terdekatnya itu tidak mau meminang Hafsah. Nah, akhirnya tiba-tiba Rasulullah melamar kan. Alangkah senangnya itu Umar itu, dapat yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Singkat cerita nikah, setelah nikah semua, Abu Bakar datangi Umar, nyampaikan, Mar, nah, kamu sakit hati sama saya kan? Iya. Kamu itu ditanya mau apa enggak, diem aja. Begini Mar, aku ini sudah tahu Rasulullah itu pernah ngomong-ngomong mau meminang anakmu. Jadi mana mungkin lah ini mendahului Rasulullah. Sekiranya itu kalau ndak ada Rasulullah pernah nyinggung sedikit mau melamar meminang anakmu, sudah duluan aku. Nah, jadi Pak Irwan, kalau Ustaz Lukman duluan dengar, harus ngalah sama Ustaz Lukman. Jangan ditikung kayak Rosi begitu, bahaya. Harus tahu diri. Ya. Abu Bakar begitu sudah tahu masalahnya. Rasulullah pernah menyampaikan itu, pasti menyampaikan mau meminang Hafsah itu. Maka Abu Bakar tidak berani mendahului Rasulullah. Ya, seperti itu. Tapi setelah itu cair, ya. Setelah itu cair. Umar baru memahami, oh begitu kah? Abu Bakar, iya begitu ceritanya. Ya. Nah, dalam dua kisah ini, kawan sekalian, bahwa sesungguhnya sejak zaman sahabat itu namanya gesekan itu ada, Pak. Ya. Bagaimana Aisyah itu menerima berita Ali, komentar Ali itu sebagai kayak mempersalahkan kan, membenarkan peristiwa itu. Padahal tujuannya Ali itu apa? Mau menghibur Rasulullah. Kasihan itu Rasulullah ini. Karena andalan Rasulullah saat itu adalah wahyu saja. Kapan turun membenarkan mana ini yang benar? Karena Rasulullah sampai menyampaikan ke Aisyah peristiwa itu
bahwa Aisyah, sudahlah, terus terang aja lah, tidak apa-apa kalau kamu begitu kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ampunkan. Sampai begitu Rasulullah itu, sampai nangis Aisyah minta pulang ke rumah orang tuanya, nangis saja kerjanya di situ. Akhirnya turunlah surat An-Nur kalau tidak salah, ayat 11 itu menjelaskan bahwa Aisyah ini tidak salah. Langsung mamanya bilang, Aisyah bergembiralah, minta maaflah kepada Rasulullah. Saya bilang, enggak, Rasulullah yang harus minta maaf sama saya. Nah, jadi gesekan itu ada, Pak. Ya. Karena apa? Karena pemahaman yang keliru, ya, pemahaman yang keliru. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatnya. Nah, saya minta Ustaz Irwan membacakan. Tidak, tolong Ustaz, dibacakan. Oh, ini sudah dihafal ini ayatnya. Masya Allah. Bang Dinul artikan, suaranya yang kenceng ya. Anak muda lah. Dan berpegang. Ini anak kacamata ini. Mau pakai kacamata? Wah, isyarat ini Pak Arif ini. Mana Pak Arif? Sedang ngantuk-ngantuk dia. Arif kopi. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran surat Ali Imran ayat 103. Ya. Surat ini turun karena apa? Karena ada terjadi polemik yang mau berujung kepada pertumpahan darah antara Khazraj dan suku Aus. Padahal itu ada Rasulullah di situ. Ya. Karena diprovokasi oleh orang Yahudi, maka masing-masing itu muncul kesukuannya. Ya. Dendam lama muncul lagi karena sudah bertahun-tahun sebelum Islam datang bermusuhan terus. Ya. Saat itu muncul lagi itu egoisme masing-masing, sehingga masing-masing mencabut pedang. Sudah mau baku tikam, akan dipanggil Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mendamaikan. Maka damailah mereka. Ya. Selesai persoalan. Artinya apa? Artinya namanya gesekan-gesekan ini adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang sejak dulu ada sampai hari kiamat. Dan kita berjamaah tidak akan mungkin lepas daripada itu. Jangankan berjamaah, di rumah saja banyak gesekannya Pak ya. Di rumah itu banyak gesekannya Pak ya. Ada yang senyum-senyum, gesekan apa ini? Jangan disalahartikan, ini belum semalam meninggalkan rumah ini. Ya. Di rumah saja aja banyak gesekan dengan anak, dengan istri dan seterusnya. Apalagi kita ini berjamaah, pasti banyak gesekan. Ini adalah poin yang pertama yang saya mau tekankan.
bahwa dalam kehidupan berjamaah kita itu tidak akan mungkin lepas dari yang namanya gesekan-gesekan itu sampai pada tingkat menimbulkan permusuhan. Kalau tidak Rasulullah itu menengahi waktu ayat ini sebelum turun, kelahi betul Pak, kelahi betul, tumpah darah betul. Tapi karena ada Rasulullah datang menengahi mereka, akhirnya mereka selesai. Nah, ini karakteristik orang beriman itu begitu Pak. Kalau lagi tegang-tegang, sepaneng, melotot keluar matanya, merah, urat-urat lehernya kelihatan semua, kemudian diingatkan, nah selesai. Ya. Tapi apakah itu selesai sama sekali? Belum Pak. Masih ada itu bibit-bibitnya. Nanti kapan muncul lagi? Nah, tergantung dari kondisi yang ada. Nah, ini poin yang pertama. Nah, sebab terjadinya gesekan dan permusuhan itu apa? Yang paling mendasar yang menyebabkan gesekan-gesekan dan permusuhan itu apa? Ini yang perlu kita kenali, Pak. Karena ini selalu akan berulang. Sejarah itu akan berulang. Peristiwa yang dahulu akan berulang sampai hari kiamat itu berulang. Saya kemarin itu di Depok membaca buku sejarah ensiklopedi daulah-daulah Islamiyah. Ada berapa jilid itu? Saya ambil satu tentang proses awal penaklukan Andalusia. Tebal bukunya, Pak. Ya. Ternyata di Andalusia itu Islam di sana sudah sampai 8 abad, 800 tahun di sana itu. Sudah menguasai negaranya Ronaldo, negaranya Xavi Hernandez, Portugal dengan Spanyol. Sudah dikuasai semua itu. Tinggal masuk ke Perancis. Tapi gagal di situ. Itu 800 tahun. Kemudian hancur lebur sampai hari ini di Andalusia, Spanyol dan Portugal itu nyaris itu tidak ada, bekas-bekasnya ada. Tapi Islam di sana itu sudah hilang sama sekali. Itu ternyata pengulangan sejarah-sejarah ketika zamannya Rasulullah itu diulang di Andalusia itu terulang lagi. Dan seperti itulah zaman kita. Nah, oleh karenanya kita perlu mengenali sebab-sebabnya ini. Sehingga kita bisa mengantisipasi. Oh, kalau ini harus seperti ini penanganannya. Ya. Sehingga tidak kita berlarut-larut di situ. Nah, apa sebabnya? Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya termasuk orang yang paling saya cintai di antara kalian dan yang paling dekat dengan saya tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya, orang yang paling saya benci, kata Rasulullah, di antara kalian dan yang paling jauh tempat duduknya di hari kiamat itu ada 3 kategori orang. Siapa itu? Yang pertama adalah sarsar. Yang kedua al-mutasyiddiqun, dan yang ketiga adalah al-mutafaihikun. Wah, ini juga saya baru mendengar istilah itu. Mungkin Ustaz sudah ada yang mendengar istilah. 3 inilah penyebab permusuhan itu. Ketiga inilah yang akan menjadi sumber permusuhan itu. Nah, kita mau tahu apa itu? Bang, klik bang. Nah, arsarsaru. Apa itu?
Tirmidzi menjelaskan, masih dalam rangkaian hadis itu, beliau menerangkan bahwa as-sarsarun itu adalah orang yang banyak bicara, orang yang suka bikin gosip dan hoax. Hari ini orang yang begini itu banyak. Kalau kita punya media sosial, makanya harus selektif. Kalau menerima apa saja, berita apa saja, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kan banyak orang di-prank, Pak. Terakhir itu presiden nge-prank juga kan, Pak? Di Lampung itu. Sudah disediai jalan itu, tiba-tiba cari jalan yang lubang. Artinya hari ini orang yang memberikan berita gosip dan hoax itu banyak, dan kita semua bisa mengikuti itu. Oh, ternyata tidak benar. Nah, itu yang disebut dengan as-sarsaru. Kemudian berikutnya adalah al-mutasyaddiqun, yaitu orang yang suka melontarkan celaan, bicara jorok, suka membuli pada orang lain, ya. Suka membuli orang lain. Hah? Kenapa? Oh, baguslah kalau tersinggung. Saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan saja arti daripada al-mutasyaddiqun, bahwa orang yang suka membuli, orang yang suka berbicara jorok, orang yang suka melontarkan celaan, mencela. Mohon maaf ya, teman kita cela. Allah, ini kurang sedikit ini bedanya ini. Dan masih banyak. Dan kalau di media sosial itu semakin banyak followernya orang yang suka mencela, ya, semakin banyak followernya itu orang yang suka mencela, orang yang suka membuli, itu banyak followernya. Dan orang yang seperti ini itu sangat berbahaya dalam kita berinteraksi, ya. Makanya kita harus menghindarkan hal-hal yang seperti itu, meskipun itu dalam sebuah guruan, ya. Dalam sebuah guruan dengan teman kita, hindari itu, mencela, berkata yang jorok, kemudian membuli teman kita, itu harus dihindari, meskipun itu dalam guruan-guruan. Nabi itu melarang untuk mencela seseorang meskipun dalam guruan, apalagi sungguh-sungguh mencela, tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga adalah macet-macet ini. Bagus, tolong diklikkan lagi. Ini sudah. Al-mutafayhikun. Siapa dia? Dia adalah orang yang banyak bicara untuk menunjukkan kefasihan dan keutamaannya. Kalau Tirmidzi itu memberikan istilah singkat, at-takabur, orang yang sombong. Mentang-mentang dia bahasa Arab, ketemu orang dusun, dia aja bahasa Arab. Masmuk ya ustaz ya syekh. Min aina jita, yang ditanya bengong-bengong apa ya? Kenapa? Ingin menunjukkan bahwa dia ini fasih bahasa Arab, kuasai bahasa Arab. Untuk menunjukkan bahwa saya ini ustadz kabir yang pintar bahasa Arab. Ya. Kemudian kalau ngomong itu mau menang sendiri, ya. Semua dikomentari. Kalau bermajelis dengan teman-temannya, dia ingin mendominasi.
Karena apa? Ingin menunjukkan bahwa dia punya ilmu, dia punya kemampuan, dia punya potensi, kapasitas yang lebih daripada yang lainnya. Padahal tidak seperti itu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita ini semakin tinggi ilmunya, malah filosofinya itu kayak padi yang merunduk itu. Semakin banyak ilmunya, semakin tawadu. Kan kalau kita ini beda. Baru sedikit ilmunya luar biasa, kayak sudah menguasai semua. Sehingga dalam sebuah forum ngobrol-ngobrol selalu mendominasi karena ingin menunjukkan bahwa dirinya itu hebat, fasih. Nah, ini adalah sumber daripada gesekan-gesekan, sumber daripada permusuhan. Jadi ini yang harus dipahami. Oleh karenanya jangan sampai itu terjadi pada diri kita dalam sebuah jamaah. Hindari hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya kita dilarang banyak bicara. Kan hadisnya itu seperti itu. Kalau tidak bisa berbicara baik, liyasmut, diamlah. Ya. Daripada banyak bicara ngalor ngidul, ada karu-karuan, tidak jelas juntrungannya, akhirnya tidak karu-karuan akibatnya. Nah, baik. Apa akibatnya kalau itu terjadi? Maka kenapa mau macet-macet? Nah, dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-41, ini ayat, ikhwan sekalian, sering dipotong. Ya, yang saya kasih warna merah di situ potongannya sering kita pakai kan? Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu yang sering kita dengar kan? Ustaz ceramah. Sekarang mau tanya. Nah, kalau saya itu diskusi itu yang agak lebih kritis dengan keilmuan itu, yang lainnya sama juga. Tapi biasanya ya saya ditanya itu sama Mas Eko. Nah, sekarang kira saya tanya Mas Eko, apa kira-kira yang antum pahami tentang ayat ini? Sering kan kita dengar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, antum penggalan ayat itu. Yang pendek aja. Kalau panjang antum bisa ganti saya di sini. Ya. Ketika dia tidak mau merubah dirinya sendiri, jangankan merubah lingkungan atau merubah yang lebih banyak lagi, untuk dirinya sendiri itu dia tidak mampu. Kira-kira seperti itu. Oh, bagus. Yang sering kita dengar ya. Nah, dari Jambi. Saya mau dari Jambi. Ustaz ini. Sama namanya Ustaz? Lupa lagi. Hafid, Ustaz Hafid. Sriyono. Sriyanto. Ampun Sriyono. Nah, gimana Ustaz? Menurut Ustaz gimana ayat itu? Penggalan ayat itu. Oke, syukron. Sumsel sudah, Jambi sudah, Bangka sekarang. Ini sudah tadi baca ayat kan? Karena Bangka itu ada 2, tinggal satunya mana asistennya ini? Ya Ustaz. Gimana menurut pendapat antum? Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pendapat antum tentang ayat itu gimana? Tadi sudah 2 memberikan pendapatnya. Sudah ya? Simple, praktis.
Dan ketiganya sama ya, esensinya sama, redaksinya saja yang beda ya. Tapi pada intinya sama. Nah, kita mau merujuk kepada ulama kita, Pak. Saya juga tidak mau ngasih pendapat, saya mau merujuk ulama kita saja tentang penggalan ayat ini atau ayat ini secara keseluruhan. Ada 3 ulama kita yang saya nukil, dan ini pendapatnya sama ya, redaksinya saja yang sedikit berbeda, tapi intinya sama. Yang pertama adalah Imam Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Kemudian yang kedua adalah Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Tafsir Al-Qurtubi, dan yang ketiga adalah Imam Al-Baidawi dalam kitabnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Apakah sama dengan yang disampaikan oleh ikhwan-ikhwan tadi? Intinya bahwa kita inilah yang merubah kondisi kita ini. Bagaimana ulama kita menafsirkan ayat itu? Maksud ayat ini justru menjelaskan bahwa semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan. Sebab perilakunya sendiri dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri. Kira-kira sama enggak dengan yang disampaikan oleh ikhwan-ikhwan tadi? Hah? Intinya sama? Sama enggak? Ustaz Irwan sama Ustaz? Tapi bukan dari bisikan Ustaz kan itu kan? Jadi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia ini semuanya, semua kebaikan, tidak ada yang tidak baik. Mulai dari kita lahir sampai mati, semua itu kebaikan. Makanya hadisnya itu ya, yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Dan semua yang diberikan kepada kita mulai lahir sampai kita mati, itu tidak ada yang tidak baik, baik semua. Itu menurut ulama ini ya, bukan menurut saya. Tidak ada yang tidak baik, baik semua. Terjadinya ketidakbaikan itu karena kita, karena perilaku kita yang menyebabkan kebaikan-kebaikan itu berubah menjadi keburukan. Ya, karena perilaku kita. Nanti kita perjelas dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman ya. Dengan bahasa lain bahwa kesalahan segelintir orang itu berdampak sistemik, lalu menggoyahkan kekuatan kelompok secara keseluruhan. Contoh kasus perang Uhud. Perang Uhud itu pasukan awal Islam itu menang enggak? Dikasih kemenangan sama Allah. Diberikan kenikmatan sama Allah, kebaikan sama Allah. Tunggang langgang itu orang kafir. Tapi karena perilaku sahabat-sahabat yang ada di atas gunung itu, maka kenikmatan kemenangan itu berubah menjadi keburukan. Ya. Bukan karena kesalahan seluruh pasukan, bukan, karena beberapa orang yang sudah tergiur dengan gonima yang banyak dibawa. Enggak kebagian kompor gas aku ini. Kalau ada berdiri saja di gunung sini nunggu lihat teman-teman sudah ngambil laptop, ngambil kulkas, magic jar, semua sudah diambil. Dapat apa aku ini? Toh musuh sudah lari semua kan? Maka dengan kesimpulannya sendiri, padahal Rasulullah pesan jangan tinggalkan keadaan apapun, jangan tinggalkan itu bukit. Sehingga kenikmatan yang diperoleh umat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berubah menjadi itu. Ya. Saya tadi cerita Andalusia.
Luar biasa itu awalnya Andalusia itu. Dikuasai umat Islam, Spanyol, Portugal, mau sampai ke Perancis. Islam semua di situ. Allah sudah bukakan kenikmatan. Semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dirubah karena perilaku orang-orang saat itu. Karena apa? Utamanya tergiur dengan harta. Sudah tergiur dengan harta. Ketika itu terjadi, maka mulailah di situ kemunduran sampai habis itu umat Islam, dibantai habis-habisan. Jadi yang diberikan kepada kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak baik, semua baik semua menurut ulama ini. Menurut ulama kita itu tidak ada yang tidak baik-baik. Menjadi tidak baik itu karena ulah kita. Kenapa? Karena kita zalim dan bermusuhan dengan saudara kita. Ya. Oleh karena itu kita introspeksi. Ya. Apa yang terjadi di kampus-kampus kita itu, Allah berikan kebaikan semua. Tidak ada yang tidak baik di kampus kita. Kemudian terjadi hal yang tidak baik di kampus kita, itu karena kita yang mengubahnya. Ya. Kita yang mengubahnya. Menjadi donatur kita lari, donatur kita menjadi tidak senang dengan kita, dan seterusnya. Allah kan sudah buka semua itu kenikmatan itu. Menjadi seperti itu karena ulah kita sendiri. Mungkin karena kurang silaturahmi, mungkin karena kita hanya ngeruk uangnya saja. Ketika ketemu selalu, Pak, ini proposal Pak, mau bangun ya. Orang jengah juga, datang selalu proposal, datang proposal. Apa ini orang ide itu lah? Bisa jadi itu kan, seperti itu. Nah, antum lah kalau datangi anaknya minta uang terus, jengkel juga ente ini minta uang terus. Ini anaknya sendiri Pak, apalagi bukan anaknya, minta uang terus. Nah, kita ini kan dengan donatur kita ini, apalagi petugas baru datang minta dana terus. Wah, bentar lagi mau minta dana silatnas lagi. Ya jengkel lah orang. Maka pergilah cari lembaga yang baru. Allah sudah berikan kenikmatan ini. Itu menurut ulama-ulama kita, memahami ayat yang sering kita dengar itu. Ya. Nanti kita perjelas lagi Pak. Stop. Maka kita perlu mengoreksi pemahaman kita ya. Kalau ayat tadi, penggalan ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu seperti tadi. Itu berarti motivasi memaknai ayat itu adalah bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik kecuali dengan usaha dan jerih payahnya sendiri. Kan begitu Pak? Ya. Mohon maaf, yang diartikan teman-teman tadi kan begitu. Allah tidak akan merubah keadaan kita kalau kita ini tidak merubah. Apakah selalu begitu realitasnya? Tidak Pak. Contohnya ya. Kalau orang itu berubah nasibnya ketika dia bersusah payah untuk merubahnya, kemudian dia berubah, banyaknya itu Pak. Orang penggali kabel pinggir jalan itu kan, ya Allah panas-panas, hujan-hujan, bersusah payah. Apa tujuannya? Dia mau kaya kan Pak? Mau hidupnya sejahtera kan? Coba tanya, mau kepingin dapat uang banyak, menyejahterakan keluarganya, tapi realitasnya apa? Nggak kaya-kaya juga, nggak sejahtera juga. Itu terus dikerja, tinggalkan sholat lagi. Kalau itu jerih payah, sealangkah capeknya dia itu berpanas-panasan, buka baju, debu, mobil dan lain sebagainya, tidak kenal panas, hujan, gali kabel pinggir, gali parit itu. Susah payah dia bekerja, tapi entoh dengan itu. Dan orang yang begitu banyak. Tapi sebaliknya, ada orang yang tidak ada keringatnya, ya, nggak ngeluar keringat banyak, tapi sukses. Kenapa?
karena bapaknya itu orang kaya, sultan bapaknya, banyak uangnya, nggak perlu dia itu capek-capek. Ya, otomatis dia kaya, foya-foya, nggak perlu capek-capek. Artinya kan tidak sesuai. Ya ada sih yang bisa seperti itu, tapi tidak mutlak harus seperti itu. Ya. Artinya apa? Artinya harus kita maknai bahwa ayat itu adalah orang itu dalam keadaan baik dan kenikmatan. Semua itu dalam keadaan baik. Ya. Memaknai ayat, penggalan ayat tadi itu kita harus memaknai begitu menurut 3 ulama tadi, bahwa semua manusia itu dalam kondisi diberi Allah kenikmatan dan diberi Allah kebaikan selalu. Kemudian berikutnya adalah berbicara tentang konteksnya. Ketika kita mengartikan yang pertama tadi, terus itu konteksnya adalah mengubah keburukan menjadi kebaikan. Ya, merubah keburukan menjadi kebaikan. Ulama kita mengatakan bukan itu konteks ayat itu. Bukan merubah keburukan menjadi kebaikan, tetapi konteks ayat itu menurut ketiga ulama kita tadi adalah merawat atau memelihara anugerah Allah, kebaikan-kebaikan karunia dari Allah itu tidak berubah menjadi buruk karena perilaku kita. Allah sudah berikan kebaikan-kebahagiaan ini, jangan sampai kita rubah itu menjadi keburukan. Karena tadi kita berbuat zalim, kita bermusuhan dengan saudara-saudara kita, maka Allah rubah itu menjadi keburukan. Jadi konteks ayat itu seperti itu. Artinya nikmat terus yang kita dapatkan ini. Dan tugas kita ini adalah merawat kenikmatan ini supaya jangan berubah dengan apa? Tidak berlaku zalim dan tidak berselisihan, bermusuhan dengan saudara-saudara kita. Itu konteks ayatnya, bukan merubah yang buruk kemudian dirubah menjadi yang baik. Karena apa? Ini akan membuat paradigma yang berbeda. Ya. Ketika kita konteks ayat itu kita maknai bahwa merubah yang buruk menjadi yang baik, maka kita akan masuk menjadi dalam konsep mu'tazilah. Artinya apa? Allah itu mengikuti apa yang kita kerja. Ya. Kalau kita kerjakan begitu, Allah harus ngikut, harus kasih. Kalau dapat rezeki, aku harus kerja, Allah harus ikut ngasih, harus ngasih rezeki karena aku kerja. Ya. Kalau mau dapat cabai, saya akan tanam cabai, Allah harus ikut mengeluarkan cabai itu. Apakah selamanya begitu? Tidak. Itu namanya mendikte Allah. Ya. Tidak seperti itu. Karena banyak orang bekerja tapi akhirnya tidak dapat uang, tapi ditipu. Kita punya warga di Gunung Tembak itu ikut kontraktor bangun perumahan di Manggar. Seminggu dia bekerja habis-habisan, dijanji oleh mandornya akan digaji setiap minggu. Pas tiba hari gajian, pas mandornya lari. Capek dia bekerja seminggu, Pak, panas-panasan, jadi kuli. Pas gajian mandornya lari, dibawa raib kurangnya. Kalau kita mengatakan konteks ayat seperti itu, bahwa kita akan memposisikan diri kita ini menjadi angkuh, bahwa apa yang Allah itu akan mengikuti apa yang kita kerja. Orang mengatakan kalau dapat uang harus bekerja, maka Allah harus ikut. Kalau saya kerja, Allah harus kasih uang. Konsepnya seperti itu. Artinya mengatur Allah, merasa dirinya itu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut ulama kita, maka paradigma yang dibangun ketika kita ini memelihara, merawat karunia Allah Subhanahu wa taala, maka
paradigma yang tumbuh dari itu adalah akan mengandalkan ketergantungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya keras dilakukan, tapi hasilnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasihkah? Tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita apa? Tugas kita ini adalah merawat kebaikan-kebaikan, karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan berubah. Supaya jangan berubah. Maka poin terakhir adalah bagaimana cara kita merawat karunia kebaikan yang Allah selalu berikan kepada kita. Ini tugas kita ini, Pak. Supaya merawat kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Supaya jangan Allah rubah menjadi keburukan-keburukan. Maka tema kita inilah jawabannya. Yang pertama adalah cara merawat karunia Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjaga spirit ibadah. Dengan ibadah, hanya dengan ibadah yang bisa merawat kebaikan-kebaikan yang akan Allah terus kasih sampai kapan? Sampai kapanpun. Unlimited. Ketika kita menjaga ibadah-ibadah kita itu. Maka Ramadan kemarin itu adalah sebuah madrasah untuk bagaimana ibadah kita ini dipertajam, diperkuat. Maka ketika kita Ramadan, kita bisa sholat taraweh tahajud. Sholat taraweh 11 rakaat, tahajud 11 rakaat. Baca Quran ketika Ramadan itu bisa 2-3 juz dalam sehari. Kemudian wirid bisa kita lakukan, sholat jamaah kita bisa lakukan. Di luar bulan Ramadan paling tidak jangan sampai ditinggal sama sekali. Karena kalau itu ditinggal, maka akibatnya itu Allah akan merubah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan itu menjadi keburukan-keburukan. Karena kita sendiri, karena sikap perilaku kita. Ramadan kita bisa bangun tarawih, bangun sholat lain. Kalau di Rambutan mulai start jam 2, 11 rakaat sampai jam 4. Ya. Tiap malam 30 juz, satu hari 1 juz. Ada imamnya mana? Imam beliau itu. Bisa kita. Terus ketika keluar bulan Ramadan, masa kita sama sekali tidak ada sholat lainnya? Bahaya itu, Pak. Itu adalah indikator-indikator untuk Allah mau menggantikan kebaikan-kebaikan itu menjadi keburukan-keburukan. Ramadan bisa satu hari 1-2 juz membacanya. Masa di luar bulan Ramadan itu tidak ada sama sekali? Itu sangat berbahaya. Begitu juga dengan wirid, kemudian infak sedekah. Kalau bulan Ramadan itu memberikan THR, Pak. Para santri-santri diberikan THR. Luar biasa. Kemudian di luar bulan Ramadan sama sekali kita tidak berinfak. Untuk kontribusi kewajiban kita sebagai peserta berapa, Pak Dwi? Apa Dwi? Berapa kontribusinya? Berapa kontribusinya? 100.000 ya? Harusnya kita semangat juga sebagaimana ketika Ramadan kita membagi-bagi THR, berinfak, bersedekah kepada orang. Jangan sampai sama sekali tidak ada. Jangan sama sekali tidak ada. Kalau itu terjadi, kemunduran drastis itu terjadi, maka jangan salahkan, Pak, banyak kesulitan dalam kita ini mengurus lembaga kita ini, mengurus kampus kita, mengurus pondok kita, mengurus DPD kita, mengurus DPW kita, mengurus DMW kita ini. Jangan disalahkan. Bukan berarti Allah kemudian benci kepada kita. Tidak. Itu karena salah kita.
Sudah terdegradasi ibadah kita ini. Bulan Ramadan luar biasa full maksimal kita ibadah. Begitu di luar bulan Ramadan berantakan semua. Salat lail untung-untungan, kalau witir 1 rakaat, Pak. Untung-untungan itu. Apakah ini masih bisa mempertahankan salat lailnya ketika 1 Syawal sampai sekarang ini? Berapa Syawal ini? 22 Syawal ini tidak tanggal sama sekali salat lainnya. 11 rakaat sebagaimana kita Ramadan. Jujur Pak, saya ini tanggal juga. Salat aja, tapi kadang 5 rakaat, kadang 7 rakaat. Artinya ya enggak apa-apa lah, dimaklumi. Idealnya tetap 11 rakaat, tapi berat. Jangan sampai tidak sama sekali. Apalagi kita ini menjadi punggawa-punggawa di kampus-kampus kita, Pak. Wah, Ustaz Manam almarhum itu luar biasa. Kalau ada kader yang tidak sholat lail, dipertanyakan itu kekaderannya itu. Kalau pimpinan kita Ustaz Abdurrahman Muhammad mengatakan, kalau ada kader yang tidak sholat lail, dia inspirasinya ini dari mana? Untuk meretas persoalan ini dari mana? Tidak sholat lail, tidak baca Quran, dari mana kira-kira inspirasinya? Maksudnya beliau itu jangan-jangan inspirasinya dari setan. Kalau tidak dari sholat lail, dari baca Quran kita, dari wirid kita, inspirasi untuk menyelesaikan persoalan dan amanah-amanah yang dibebankan kepada kita itu dari mana inspirasinya? Ilhamnya itu dari mana? Basironya itu dari mana? Karena kalau dari Allah Subhanahu wa taala jarulnya sudah jelas ini, Pak. Salat lail, baca Quran, wirid, infak, dakwah. Yang dibingkai dalam GNH itu. Kalau tidak jalan, inspirasinya dari mana? Boleh jadi ada inspirasi tanpa kita salat lail, baca Quran, wirid, infak dan seterusnya, tapi itu hanya fata morgana. Bukan menyelesaikan persoalan sampai ke akarnya, tapi dia akan menyelesaikan soal sementara dan akan tumbuh soal berikutnya, persoalan berikutnya, bercabang nanti soalnya, persoalannya, masalahnya. Bisa jadi karena kita sudah merubah karunia-karunia, kenikmatan-kenikmatan yang sejatinya Allah itu akan berikan. Kita ini kan pejuang, Pak. Selalu ayat yang selalu kita sampaikan itu kan intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini Allah yang bilang, siapa yang menolong agamaku, maka aku tolong. Artinya apa? Akan Allah beri kemudian ngurus yayasan, ngurus DPD, ngurus DPW. Allah sudah janji Allah akan berikan kemudahan-kemudahan karena kita ini mau ngurus agama Allah, bukan mau ngurus pribadi kita. Artinya Allah itu sudah memberikan gambaran, pasti Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan. Terus realitasnya setelah kita jalani kok bukan kenikmatan yang kita dapatkan, persoalan melulu yang kita dapatkan. Ini kan menjadi persoalan. Apakah Allah salah terhadap ayat itu? Shadaqallahul adzim. Nah, mungkin Allah salah. Ya itu tadi, karena apa yang dijanjikan Allah itu kita rubah sendiri. Karena apa? Kita kendorkan ibadah kita ini. Al-Muzammil di bulan Ramadan kita fullkan. Ketika masuk bulan Syawal luntur semua. Seharusnya Al-Muzammil itu difulkan bulan Ramadan, maka ketika awal bulan Syawal dan seterusnya itu Al-Mudaththir itu yang muncul. Kum fa'andir. Memberikan peringatan. Kan begitu, Pak. Internalisasi sebelum eksternalisasi. Bagaimana kita bisa eksternalisasi kalau internalisasi ini tidak kuat? Dari situlah akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kesulitan-kesulitan sehingga akhirnya kita menyimpulkan, kenapa
Apa ini kok ngurus agama Allah kok malah sumpek hidup kita ini? Kok malah susah kita hidup ini? Lebih enak kita tinggal di kampung. Kok malah susah, malah sumpek, malah banyak persoalan kita ngurus agama Allah ini. Ini kan pertanyaan yang seolah-olah menyudutkan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang mengurus agama Allah itu menjadi senang, gembira, optimis, bergairah dan seterusnya. Bukan malah sumpek, Pak. Wah, salah kalau sumpek gitu. Janji Allah itu tidak benar semua itu. Kalau ngurus agama Allah itu nama sumpek, tidak. Ngurus agama Allah itu semakin semangat kita, semakin bergairah, semakin tertantang lagi, semakin enak, semakin enjoy, semakin khusyuk kita. Karena apa? Kita selalu menjaga ibadah kita itu. Itu yang pertama. Maka jagalah ibadah kita, utamanya yang sudah diprogramkan oleh lembaga kita di GNH itu. Tadi bincang-bincang sama Ustadz Irwan, bukan Ustadz Irwan, Ustadz Sairul mana? Tidur Ustadz Sairul. Nah, di mobil dia katanya di WA sama komandannya, Departemen Pengkaderan Pusat, Ustadz teman selitingnya juga, sama-sama di Alia, Soleh Usman. Ditanya, bagaimana? GNH-nya sudah dikontrol? Teman-teman di Sumatera Selatan, gimana? Tidak tahu dijawab tidak sama Pak Sair. Ustadz Irwan juga begitu juga mereka. Gimana ini mengontrol GNH-nya teman-teman ini? Sebab ketika GNH ini kita kendorkan, Pak, bahkan kita tinggalkan itu, persoalan melulu itu, Pak. Bukan kenikmatan karunia-karunia Allah yang akan kita dapatkan. Coba ceritanya orang-orang tua kita yang mengawali merintis itu. Wah, ya Allah, lebih susah daripada kita. Tapi senang, semangat, Pak. Kalau Ustadz Amin Mahmud datang ke Palembang bercerita tentang merintis tempat kita ini, wah, tidak ada apa-apanya hari ini, Pak. Susah melulu, tapi gembira, senang. Kenapa? Karena ini tidak dikendorkan, dikencengi terus, Pak. Dikencengi terus ini. Sehingga Allah selalu menambah kenikmatan, ketenangan, dan seterusnya. Sehingga menjadi candu untuk buka lagi yang baru, untuk buka yang lagi baru, untuk buka yang lagi. Ini kan persoalan, Pak. Disuruh buka saja, wah, sudah ogah-ogahan. Nah, bagaimana ini? Gimana cari dananya? Itu pertanyaan yang seharusnya tidak muncul dalam keadaan Hidayatul Lail. Ini baru ditugaskan buka cabang, sudah kendor duluan. Beda dengan generasi sebelumnya kan, semangat. Selesai buka merintis, sudah berkembang, dipindah lagi. Gotong rombongan dan rombengnya, anak-anaknya dibawa, barang-barangnya dibawa, kopernya dibawa ke daerah baru lagi. Bukan malah mengeluh, tapi semangat lagi. Kenapa? Karena ini yang dikencangkan. Inilah yang hilang hari ini, Pak. Sehingga kita ini selalu berkeluh kesah terus. Aduh, kenapa santri ini? Kenapa warga ini? Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa? Tidak usah kenapa-kenapa. Lihat saja itu. Gimana ibadahmu? Kalau sudah kencang, tidak mungkin itu apa begitu. Ya, tidak mungkin. Karena itu pengalaman orang-orang tua kita. Maka tidak bisa ditawar. Ibadah ini harus kita kencangkan di luar bulan Ramadan ini, sebagaimana kita di bulan Ramadan. Kalau bisa satu hari itu 3 juz kita baca Quran, ya satu hari 1 juz cukup lah. Ada penurunan 1 juz, yang sebelumnya 3 juz bulan Ramadan. Jangan sampai tidak sama sekali, Pak. Berbahaya. Itu yang pertama yang harus kita kuatkan. Untuk merawat supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan kenikmatan. Yang kedua, 2 saja, Pak. Yang kedua ini, ukhuwah. Lapang dada, tidak baper. Baper itu apa? Bawa perasaan. Artinya emosinya itu dominan, Pak. Mensikapi apa saja
Yang muncul pertama kali itu emosinya. Itu orang baper. Ditinggal pacarnya, sedih, mau bunuh diri. Dan tidak terjadi di situ saja. Bisa jadi kita ini, harapan kita ini tidak tersampaikan, dilayani oleh pengurus kita, oleh teman kita yang jadi pengurus, baper, emosinya muncul. Nah, boleh, harus lapang dada. Harus lapang dada. Kemarin waktu hari Jumat, habis khutbah, saya baca Quran, didatangi Pak Dwi. Nah, apa saya ceritakan karena kebaikan. Datangnya, Ustaz, apa? Saya tersinggung, Ustaz. Tersinggung sama ceramah Ustaz tadi. Wah, baguslah saya bilang kalau tersinggung. Kan yang saya bilang itu saya hanya menyampaikan, mengulang apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bukan saya sendiri yang bilang itu. Mungkin dia merasa bahwa apa yang sampaikan itu ada pada dirinya gitu. Tapi bagusnya Pak, dia keluar amplop karena saya tersinggung Ustaz saya kasih uang. Wah, itu kan mantap Pak. Betul Pak, saya dikasih uang. Dan tidak sedikit Pak. Saya bisa traktir teman-teman itu semobil dengan saya. Itu mana Bang Fikri itu? Nah, yang ceritanya Pak Sairul Alim, kalau Fikri yang nyopir itu bila 500 perak di depannya itu diambil semua, dibersih semua. Ada Abang Fikri ya? Nggak tahu, mungkin itu anaknya untuk apa saya nggak tahu. Makan minum bisa kita beli. Bagus kan kalau tersinggung kemudian ngasih uang kepada saya kan? Harus begitu. Karena saya sudah mengingatkan, bersyukurlah meskipun agak-agak gimana gitu. Kasih uang lah supaya menjadi lapang dadanya. Wah, saya bilang kalau banyak orang begini seneng saya. Tersinggung dengan ceramah saya, kemudian datang kepada saya, Ustaz ini pas betul dengan saya yang disampaikan Ustaz ini. Sakit betul Ustaz hatiku. Ini Ustaz, terima kasih Ustaz. Wah, kan bagus begitu Pak. Daripada diam-diam kemudian saya ditujah dari belakang kan. Persoalan Pak. Orang Palembang kan begitu Pak. Jangan dianu ya. Diedit ini ya. Nanti salah-salah orang Palembang ini saya diperkarakan lagi. Ya. Harus lapang dada. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Coba ketika Nabi itu Fathul Makkah Pak. Masuk di Mekah itu. Ya. Ini orang yang membunuhi sahabat-sahabat ini di Mekah ini semua ini. Orang-orang yang memusuhi Nabi, bahkan mengusir Nabi. Nabi datang ke Mekah, sembunyi semua orang. Tidak ada peperangan, takut semua masuk. Apa yang dilakukan Rasulullah? Bukan kemudian membalas mereka, kurang ekor kamu ini yang kejar-kejar saya. Rasain gantian sekarang. Tidak Pak. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengucapkan doanya Nabi Yusuf. Bukan Ustaz Yusuf ya, Nabi Yusuf. Apa doanya? Faqala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Pada hari ini tidak ada celaan kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Pengasih di antara para penyayang. Kan begitu Pak. Ketika Yusuf itu jadi jadi Perdana Menteri di Mesir, saudara-saudaranya tahu kan, berbondong-bondong kan datang. Ini yang membuang saya semua ini di sumur ini. Inti datang ke sini ngemis-ngemis lagi. Tapi apa kata Yusuf? Hari ini tidak ada celaan. Aku maafkan kalian. Wah, Nabi itu begitu Pak. Begitu masuk di Mekah, semua saya maafkan. Yang masuk di rumahnya Abu Sufyan akan selamat. Semua dimaafkan semua. Wah, ini kan tidak gampang Pak. Jangan bilang, iya itu kan Nabi loh. Kalau begitu siapa yang mau kita tonton? Nah sekarang tidak usah Nabi, sahabatnya Umar. Ketika jadi khalifah,
Beliau itu apa yang pertama dia sampaikan? Dia bilang, sahabatku semua, sekarang jadi khalifah. Kalau aku salah, luruskan aku. Oh, berdiri Pak satu orang bawa pedang. Mar, aku yang akan meluruskan kamu kalau salah dengan pedang ini. Ini kalau Umar tidak lapang dada Pak, ekor kamu ini. Siapa kamu berani-berani? Ini khalifah ini. Tapi Umar bilang, terima kasih wahai saudaraku, luruskan aku dengan pedang dengan itu. Kan begitu Pak, harus lapang dada. Apalagi seorang pemimpin melihat anggotanya itu menjengkelkan semua. Kalau tidak lapang dada Pak, kurus kayak saya itu Pak. Tapi saya bukan kurus, bukan mikirin itu Pak ya. Mikir juga, tapi tidak terlalu itu. Kata orang, memang bodinya Pak Joko sejak dulu sampai sekarang begitu-begitu aja. Makan sedikit, makan banyak, tidak tahu larinya kemana. Karena berpikir itu kali ya. Bukan berarti yang gemuk itu tidak berpikir ya. Berpikir juga, tapi tidak tahu apa yang dipikir. Harus lapang dada. Dan itu merupakan ciri ketakwaan seseorang. Hasil didikan Ramadan itu begitu Pak. La'allakum tattaqun. Di surat Al-Imran ayat 133 itu wasari'u ila magfiratin. Di situ disebutkan wal 'afina 'anin nas. Memaafkan manusia. Ya. Mudah memaafkan manusia, bukan minta maaf, memaafkan manusia. Makanya ketika ada sahabat, Nabi menyampaikan, sebentar lagi ahli surga mau masuk ke masjid ini. Semua sahabat. Ini ada Ali, Abu Bakar, Utsman, ada di situ semua. Tapi ya tidak disebut orang lain yang mau masuk masjid. Ini ahli surga. Oh, ternyata orang ini. Diikutilah sama sahabat. Penasaran kenapa dia kok Nabi menjamin dia masuk surga. Ternyata apa? Sholat lainnya kayak kita juga, biasa-biasa aja. Baca Qur'annya kayak juga biasa saja. Sholat berjamaah kayak kita juga. Sampai sahabat menyimpulkan, apa kelebihan orang ini? Kok Nabi bilang dia masuk surga? Ternyata apa? Kita tanya kenapa? Karena setiap malam sebelum tidur dia maafkan semua orang. Semua orang itu dimaafkan. Yang omongannya menjengkelkan, perilakunya menjengkelkan dan lain sebagainya dia maafkan semua. Baru begitu tidur. Kita kan sebaliknya Pak. Kita juga memikirkan sebelum tidur ini orang, tapi bukan memaafkan. Diingat sampai bangun tidur juga masih diingat saja, kurang ngekor ini orang. Itu yang menjadi penyakit akhirnya. Itu adalah ciri ketakwaan. Dan yang terakhir, Bang. Ini nasihatnya Ustadz Hasim. Itu yang saya dengar. Pahamilah orang lain, jangan minta dipahami orang. Kita ini yang harus memahami orang lain. Oh, Bang Dinul itu coba kalau ngomong tadi keras kan? Asli Palembang ini. Kenceng begitu. Pahami dia. Memang begini Bang Dinul itu. Jadi kalau ngomong kenceng dengan saya sudah paham. Ustadz ini salah. Oh iya, terima kasih. Begitu Pak kalau dia negur saya itu. Bukan sendirian. Sama gengnya itu. Kalau kita Ustadz ini salah. Tidak begitu itu. Saya sudah paham dia. Awalnya sakit juga Pak. Dia murabi ya, ketua murabi digituin. Tapi akhirnya saya paham. Oh begitu memang dia. Coba bacanya kenceng tadi kan. Saya datang ke Palembang itu sama santri begitu. Pak, kamu sudah makan Pak? Jelek-jelek gini Ustadz saya ini dari Balikpapan dikamu-kamuin. Oh ternyata itu memang bahasa Palembang begitu Pak. Jangan tersinggung kalau Ustadz datang ke sana santri bilang, Ustadz kamu sudah makan? Bilang aja, santai aja, sudah dek. Kenapa? Ya sudah, tidak apa-apa. Pahami orang, jangan minta dipahami. Pahami aku, hatiku ini lembut, saya lembut sutra. Tidak bisa itu mendengar yang begitu. Ini dunia bro, bukan surga. Kalau mau mendengar kata-kata yang baik di surga, dakwatun fiha apa Ustaz?
Dakwatul fiha apa Ustaz Yusuf? Ayatnya itu. Salam. Saya kok lupa ini. Hah? Ini dakwah akhirun dakwah. Sebelumnya itu Ustaz. Dakwahum biha subhanakallahumma wa tahiyatu fiha salam. Wa akhiru da'watun anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu di surga Pak, baik-baik semua omongannya. Tidak ada yang 3 tadi itu. Suka membuli, suka mencela, yang sombong itu tidak ada semua itu. Baik-baik semua. Ini di dunia Bang. Jadi pahami orang. Jadi santai saja. Jangan sepandang kata orang Jawa. Kalau kita sepandang Pak, wah. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk kita menjaga supaya apa yang diberikan oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan itu tidak berubah menjadi malapetaka, menjadi bencana. Jadi kalau seret-seret kita ini Pak melaksanakan amanah, ragu-ragu, takut-takut, banyak masalah itu. Lihat saja 2 ini. Ibadah kita ini bagaimana? Kalau sudah kencing ibadah kita, tengok yang kedua. Dada kita ini bagaimana? Lapangkah menerima saran, kritikan, masukan orang? Atau semua kita tampung dalam dada kita semua sehingga sesak kita ini? Kalau seperti itu, Masya Allah. Ya, coba lihat filosofinya. Bukan promosi Pak ya. Itu yang kita ketahui kan. Saya bukan pendukungnya Pak Anies Baswedan. Kritik semua orang. Apakah dia tanggapi? Tidak. Diam saja. Dia bilang apa? Percuma nanggapi. Bantah semua itu dengan kerja kita. Kerja menyejahterakan, memberikan kebaikan-kebaikan. Mereka akan sendiri, diam sendiri, melihat itu, merasakan itu. Nah, itu kan bagus seperti itu. Ya. Nah, jangan sampai menyepelekan masukan Pak. Orang Lampung itu terima kasih sama siapa itu? Apa namanya? YouTuber itu yang viral itu akhirnya jalan-jalan di Lampung itu dibaiki semua itu. Si Bima. Kan dikritik habis-habisan itu. Sampai orang tuanya, sampai gubernurnya turun tangan itu. Tapi kan hasilnya ada perubahan, meskipun mengaspal jalan itu dalam semalam saja. Luar biasa. Tapi kan ada hasilnya, ya. Artinya jangan juga tunggu seperti itu baru berubah, ya. Karena nanti terlambat Allah ganti dengan keburukan dan yang lainnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ikhwan sekalian, sebagai pengantar tidur, sehingga kita bisa merenungkan bahwa kesimpulannya kita berinteraksi dalam jamaah pasti ada gesekan-gesekan, ya, pasti ada sesuatu yang mengganjal dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang biasa. Sikapi dengan sesuatu yang biasa. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengencangkan ibadah kita dan membuka dada kita ini lebar-lebar, mendengar apa yang masuk, ya. Kemudian kalau itu kebaikan, kalau memang itu untuk kebaikan, kenapa tidak, ya. Mungkin disampaikan dengan nada yang lembut, setengah lembut, atau dengan nada yang kencang, tapi lihatlah isi daripada apa yang disampaikan. Kalau itu kebenaran, kenapa kita harus tolak? Maka lapangkan dada kita ini. Kalau itu semua yang kita lakukan, insya Allah kenikmatan-kenikmatan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus, susul menyusul, tidak ada putus-putusan. Ajrun ghairu mamnun, tidak ada putus-putusnya. Karena itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu juma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.